Minta tolong diingat ya, kamera tetap on terus ya sepanjang pembelajaran. Aika, Aika, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mulai saja pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Sebelum memulai pembelajaran mengenai materi usaha dan pesawat sederhana, Ibu, ini hari ini kalian ada yang sakit nggak? Sehat semua ya? Oke, kabarnya baik-baik aja ya berarti ya. Ada yang bermasalah? Tidak ada. Kalau tidak ada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anissa, ada yang tidak hadir hari ini, Nisa? Nadia Trianisa Zahra sama Ahmad Wajid Ulwan, Bu. Ya, ada keterangannya? Kalau Nadia Trianisa Zahra izin, kalau Ahmad Majid Ulwan nggak ada. Nggak ada, oke ya. Terima kasih Anissa. Kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Silakan Fikri memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fikri. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa saja ya? Ini apa? Gambar apa nih? Orang lagi push up. Ya, orang lagi push up. Kalau yang ini? Orang mendorong dinding. Tembok. Orang lagi mendorong dinding ya, itu dinding. Iya, boleh dinding, boleh tembok. Kalau ini kira-kira temboknya nih bergerak nggak dia? Enggak. Enggak, Bu. Kalau beda ya dengan ini, kalau ini kan dia bergerak nih, kelihatan gerakannya ya. Dari turun naik, turun naik. Oke, yang ini nggak bergerak. Terus seorang anak mendorong gerobak. Mendorong gerobak. Ini ada ayahnya, kemudian dia mendorong dari belakang. Kira-kira kalau begini gerobaknya jalan nggak? Jalan. 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 Nah, sekarang dari gambar ketiga ini, menurut kalian, ini konsep kita hari ini kita belajar mengenai usaha, ya, belajar mengenai usaha. Dari ketiga gambar ini, yang menurut kalian itu usaha, yang mana? Up sama mendorong gerobak. Yang mendorong gerobak Jangan push up, Bu. sama push up. Oke, kenapa? Karena Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Menurut kalian, saya, Bu. siapa ya saya? Anissa. Silakan Anissa. Karena suatu kegiatan yang disebut usaha karena menghasilkan perubahan posisi atau terjadinya perpindahan. Terjadinya perpindahan. Oke. Kalau Aisyah, ini tadi tuh yang mana yang disebut usaha, mana yang enggak ya Aisyah ya? Yang nomor 1 sama nomor 3. Kenapa Aisyah? Karena
Belum tahu. Oke. Untuk lebih mengetahui kenapa sih disebut usaha, yang bagian mana sih yang usaha, yang push up, yang mendorong tembok, atau yang mendorong gerobak. Nah, silahkan kita lihat berikut ini. Tetapi sebelum sampai di situ, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat video berikut ini ya. Kelihatan nggak video saya? Jika Oke. kalian mendengar kata usaha, apakah seorang siswa yang sedang belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian bisa dikatakan sebagai usaha? Atau seorang pekerja kantoran yang sedang bekerja mencari nafkah dikatakan sedang melakukan usaha? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tentu saja aktivitas-aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Namun, dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut belum tentu dikatakan sebagai usaha. Ilustrasi berikutnya. Sejumlah orang sedang mendorong sebuah mobil yang sedang mogok. Masing-masing orang memberikan gaya melalui suatu dorongan pada mobil, sehingga mobil bergerak. Adanya gaya yang bekerja pada mobil yang menyebabkan mobil berpindah tempat, dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Demikian juga aktivitas orang yang sedang mengangkat beban dari bawah ke atas. Maka, gaya angkat yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan benda berpindah dari bawah ke atas, maka menurut fisika, aktivitas tersebut juga merupakan usaha. Bagaimana halnya dengan seseorang yang sedang mendorong tembok? Dia memberikan gaya, namun tembok tidak berpindah. Karena perpindahannya tidak ada, maka usahanya sama dengan nol. Jadi, aktivitas itu bukan usaha. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada gaya. Yang kedua, ada perpindahan yang segaris dan searah dengan gaya. Bagaimana halnya jika seorang anak yang sedang menjinjing ember kemudian berjalan ke depan? Ketika anak menjinjing ember, berarti anak tersebut melakukan gaya yang arahnya ke atas. Dan ketika dia berjalan, maka ada perpindahan yang arahnya ke depan. Namun, menurut fisika, usaha anak tersebut sama dengan nol, karena arah perpindahannya tidak sama dengan arah gayanya. Gaya dan usaha. Hubungan gaya dan usaha. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Dapat memindahkan objek yang seimbang atau menghentikan benda yang bergerak.
Dalil juga bisa mengubah kecepatan dan arah dari benda yang bergerak. Jika gaya cukup diterapkan, gaya juga bisa mengubah bentuk atau ukuran suatu benda. Ketika gaya diterapkan pada sebuah benda mengakibatkan pergerakan pada benda, maka usaha telah dilakukan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus searah dengan gaya. Untuk lebih jelas kita akan simak dari beberapa fenomena yang akan Mr. Quick tanyakan kepada adik-adik semua. Yuk, simak. Yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Usaha atau bukan usaha? Kata kuncinya adalah berpindah. Di sini kata kuncinya adalah berpindah sejauh 20 cm. Nah, ketika benda ini berpindah berarti ini dilakukan usaha. Oke. Selanjutnya, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Mangga jatuh. Tingginya 2 meter. Gayanya berarti gayanya ke bawah ya, ada gaya gravitasi dan juga dia perpindahannya ke bawah. Berarti perpindahannya lurus nih. Nah, di sini ada perpindahannya. Bahwa ketinggian di sini menjadikan perpindahan 2 meter. Sehingga ini dikatakan usaha juga. Oke. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Dari arah rak daging ke rak sayuran. Kemudian kembali ke rak daging. Menurut kalian, melakukan usaha atau tidak? Kata kuncinya, dari rak daging ke rak sayuran, terus kembali lagi deh ke rak daging. Melakukan usaha tidak. Jadi karena perpindahannya 0, ini berarti bukan usaha. Oke. Selanjutnya, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur pecah. Telur pecah itu berpindah atau tidak? Posisinya masih sama. Berarti di situ ini juga bukan usaha. Selanjutnya, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, kalian pasti paham nih. Yang ini berpindah sejauh 2 meter sehingga yang ini dikatakan ini adalah usaha. Oke. Jadi, secara detail gini nih. Usaha itu syaratnya adalah gaya dan perpindahannya searah. Tadi kan erat nih, erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Syaratnya lagi, itu antara gaya dan antara perpindahannya harus searah. Misalnya gini, Mr. Click mengangkat laptop nih, gayanya kan ke atas nih. Mr. Click jalannya maju. Melakukan usaha nggak? Gayanya ke atas, perpindahannya ke depan. Tidak melakukan usaha, karena gayanya tidak searah. Kecuali misalnya mengangkat ini nih. Gayanya ke atas, perpindahannya ke atas. Jadi di sini tahu bahwa yang ini adalah gaya usaha atau bukan. Jadi syaratnya adalah ada gaya, ada perpindahan. Yang kedua syaratnya adalah gaya dan perpindahan itu searah. Jelas ya? Itu adalah usaha. Ya, itu tadi video. Kita lanjut ke materi.
Ya, bentar ya. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa yang namanya usaha dalam fisika loh ya, bukan dalam kehidupan biasa, usaha dalam konsep fisika. Jadi usaha dalam konsep fisika itu dipengaruhi yang namanya gaya dan perpindahan. Diingat ya, usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Kemudian bisa kalian lihat ini. Kenapa kuda? Kuda itu kan menarik kereta ya. Nah, sekarang kuda tadi yang menarik kereta itu mengakibatkan kereta berpindah tempat. Pertanyaannya, mengapa kuda mampu menarik kereta? Ayo, siapa yang bisa jawab? Anissa, Bu. Ya, silakan Anissa. Karena kuda memiliki energi untuk menarik kereta. Karena kuda memiliki energi untuk menarik kereta. Dia punya gaya nggak, Anissa? Kudanya punya gaya nggak? Ada yang bisa memberikan komentar lain? Hapsi? Kenapa sih kuda kok mampu menarik kereta? Karena kuda memiliki tenaga yang mampu menarik kereta tersebut. Ya, dia memiliki sama seperti Anissa tadi, dia memiliki energi. Energi punya gaya nggak? Oke, lihat dulu ya. Kenapa Nisa? Punya. Punya. Kita lihat berikut ya. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Tadi sudah kalian lihat di video. Kemudian usaha itu terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka benda itu dikatakan tidak melakukan usaha. Suatu kegiatan dikatakan melakukan usaha jika gayanya searah dengan perpindahan. Kalau arah gayanya itu tegak lurus dengan perpindahan, maka dia tidak dapat dikatakan usaha. Jadi arah gayanya dia harus searah ya. Kalau dia tegak lurus, tegak lurus, maka dikatakan dia tidak melakukan usaha. Usaha itu memiliki nilai. Jadi kalau dia bernilai positif, apabila usaha yang dilakukannya itu searah dengan gaya yang bekerja. Dia akan bernilai negatif, usaha itu akan bernilai negatif apabila usaha yang dilakukannya berlawanan dengan benda. Usaha akan bernilai 0, disebut dengan tidak melakukan usaha. Apabila gaya yang bekerja tidak menyebabkan perubahan jarak atau perpindahan apapun pada benda. Usaha itu berkaitan dengan energi. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, kereta tadi ya. Jadi usaha itu merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, sekarang terjawabkan ya masalah kereta tadi. Kenapa kuda menarik kereta sehingga kereta ini bisa berpindah tempat? Karena kuda melakukan
usaha. Kenapa kuda mampu menarik kereta? Karena kuda memiliki apa? Energi. Memiliki energi. Betul. Nah, untuk lebih mengenal apa kegiatan dalam sehari-hari, apa benar ya dia ini merupakan usaha atau bukan, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan bentuk kelompoknya sebanyak 5 kelompok aja ya, 5 kelompok aja. Kemudian kalian lakukan selama 15 menit. Ingat ya, ketika membentuk kelompok, ketika kelompok sudah terbentuk, kalian harus menentukan siapa ketua kelompok, siapa notulennya. Diingat itu ya. Kemudian harus aktif melakukan apa yang tertulis dalam LKPD. Lembar kerja kalian sudah Ibu kirimkan melalui grup WA ya, silahkan kalian buka. Kemudian nanti setelah selesai melakukan diskusi kelompok, silahkan kalian melakukan presentasi selama 10 menit. Jadi diskusi kelompoknya 15 menit, presentasi selama 10 menit. Apa saja yang dilakukan pada saat diskusi kelompok? Ini adalah lembar kerja kalian, sudah Ibu kirimkan tadi. Jadi tujuan kita melakukan diskusi itu adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis kegiatan yang termasuk usaha dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami konsep tentang usaha. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha. Jadi ini 2 tujuannya ya. Yang pertama mengidentifikasi, memilih mana usaha, mana yang bukan usaha. Kemudian kalian jelaskan faktor yang mempengaruhi usaha. Yang harus kalian siapkan itu adalah meja, kursi, botol, dan buku. Yang ada di sekeliling kalian aja, nggak usah capek-capek mencari di luar. Ya, jadi kalian ini nanti kalian lakukan secara bergantian. Jadi kalian lakukan nanti kameranya kalian perlihatkan sama temennya ya ketika kalian melakukan itu. Jadi kalian tahu oh ya ini kalau dia ini nanti kalau dia tadi ingat ya ada perpindahan, ada gaya. Jadi kalau dia melakukan perpindahan berarti dia adalah Usaha. Usahanya itu arah gayanya gayanya searah atau tidak searah atau tegak lurus? Searah. Searah. Diingat itu ya. Jadi ketika kalian melakukan apa yang terlihat dalam tabel aktivitas, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya bentuk kelompoknya? Itu tadi di checklist ya, yang A tadi di checklist mana yang usaha, mana yang bukan usaha. Kemudian yang bagian kedua kalian utarakan alasan dari setiap jawaban kalian. Ini tadi misalnya kalian checklist bukan usaha, alasannya apa? Misalkan begitu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan. Nah, bagaimana jika kita tidak mempunyai kursi dan meja tersebut? Nanti gantian kan di dalam apa namanya? Di dalam kelompok itu kan ada beberapa orang toh, ini Andi ya? Ya, Andi Bu. ya. Jadi nanti Saya yang kamu punya kursi meja, Bu. ya, enggak harus semua. Nanti kan namanya kerja kelompok berarti yang mana yang ada itu yang mengcovernya. Paham ya? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain selain Andi? Kalau tidak ada, saya akan bentuk kelompoknya. Diingat ya, setelah terbentuk kelompok, kalian harus apa? Harus membentuk ketua kelompok dan notulen. Ya. Kemudian segera kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam lembar kerja kalian. Dan dituliskan di dalam, notulen menuliskan di lembar kerjanya. Paham? Nanti siap-siap juga diinikan siapa yang presentasi juga dibagi nantinya. Oke ya, Ibu bentuk kelompoknya.
Ingat, kameranya tidak boleh di-off-kan. Kalau ada masalah silahkan diutarakan melalui teman-teman kalian di dalam kelompok. Jangan diskusi melalui live chat. Paham ya? Oke, Ibu bentuk 5 kelompok. Silakan join. Aina, jangan lupa kamera loh, dinyalakan Aina. Andi, silakan join Andi. Kalian nyari jawabannya. Cari jawaban, cari di lembar kerja tadi yang Ibu kasih. Aku nggak punya botol. Jadi gimana? Ah, Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Udah dibentuk kah? Udah. Udah, oke. Silakan lanjut. Dibaca benar-benar LKPD-nya lah. Nanti Ibu balik lagi. Ahmad Majid Ulwan nih masuk ya. Kamu telat ya. Dinyalakan kameranya, Nak. Majid. Oke. Silakan lanjut ya. Ya, Bu. Membaca buku itu usahanya apa? Nggak ada. Apa ya nih? Oh, udah di checklist. Botol. Nginjak. Nomor 1 itu Mana tadi? Maaf. Menarik kursi. Meja, botol. Oh, Kursi. menarik Yang kursi. punya meja siapa? ada meja kecil. Aktivitas yang dapat dalam tabel. Beri tanda checklist. Usahanya Menarik apa? kursi. Bisa Minyak botol. pulpenku macet. Botol. Ini botol kaca. Bentar aku nyari botol plastik. Itu apa sih ada? Ini ada Bisa. Ini udah ada. Anissa, Apa? pulpenku macet. Gak ada pulpen lain yang bisa nulis. Jadi saya gitu ya. Bentar. Gantiin. Iya. Ayo cari. yang kursi tadi sudah lah. Aku botol. Aku Meja. botol, aku Kursi duluan siapa? tadi. Meja. Aku nggak punya apa-apa selain botol. Oh, ya udah. Aku Kamu aja. masih ada kursi meja, Ci. Itu ada kayak kacamata tuh ada, maka Aku ini. Hah? Sabar. Waduh. Ayo cari. Usaha atau bukan usaha. Alasannya apa? Ayo. Waktunya 15 menit aja. cari benda aja loh. Nih kursi. Wih. Nah, Ya, Bantal bisa gak? nih. Botol udah ada. Terus Bantal kursi bisa gak? udah ada.
Bantal bisa gak? Terus mandiin. Siapa yang ngomong? Fadil coba Fadil. Ada kursi Iya, iya. tuh. Aku Ada. ada kursi. Nah, dorong coba. Bentar. Tarik, menarik kursi. Tarik. Sip. Udah kan? Ya udah. Berarti usaha. Usaha. Iya, usaha. Terus menginjak botol minuman kosong. Menginjak botol minuman kosong. Diremus aja sama kan? Diinjak. Jadi aku. Pakai Sama aja kan? Beda lah. Sama kok. Mati. Nih, anggap Jenny kaki. Kalau siapa? Tiap waktu kan Oh, bukan. Salah atau iya. bukan? Kalau waktu dari surat Berarti itu usaha atau bukan? Bukan kayaknya. Itu kan perpindahan nol, perpindahan nol berpindah tuh bukan usaha loh. Berarti kan botolnya nggak berpindah. Berarti Ya botolnya kan nggak berpindah loh, otomatis ini bukan usaha. Berarti bukan. Kan? betul-betul ya. asli kalau huruf-huruf ya. Terus satu lagi loh. Ada berapa? Banyak pasti. Dua lagi. Berjalan 5 langkah ke depan dan belakang secara bolak-balik dengan mendorong meja sudah nggak tadi? Sudah. Nomor 3. Oh ya, usaha lah tuh. Oh, usaha kok. Iya. Aku belum nulis. Nomor 4 lagi. Berjalan 5 langkah ke depan dan belakang secara bolak-balik dengan membawa buku. Apa dia coba? Siapa yang mau? Membaca buku. Apa dia? Yang membaca buku tuh masuk kah ke nomor 4 atau beda? Yang membaca buku. Membaca buku tuh masuk atau nomor yang berjalan tuh membawa buku. Ya. Kayaknya 5 enggak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang membaca masuk nomor 4 bukan? Oh iya. Yang membaca buku itu masuk nomor 5. Ini tuh ada 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Coba kamu lihat yang di B-nya kan ada lagi loh nomor 5 tuh. Iya. Nah, ada yang bawa buku kah? Siapa? Salina. Salina ada buku. Mempelajarinya aku kan di setiap salat aku manapun aku Salina. Terus berjalan 5 langkah ke depan dan belakang secara bolak-balik dengan membawa buku. Devia maukah? Rosalina. Devia, Rosalina. Kan tadi Fadil sudah, Tasya sudah, kalian lagi. Aku. Oh ya. Jalan 5 langkah ke depan dan belakang secara bolak-balik dengan membawa buku. Aku kah? Ya. Siapa nih? Devia. Ya, Devia. Tangan ya hasil bumi, ngombe hasil saka bumi. Pasien akar itu kok Ya kuwi. Makane nek wong ora ngucapne saja bumi ku wong sing salah kaprah. Jadi sampane padha karo ketemu untuk pulung. Terus sampean itu tukang ngiling ke luar negeri tuh. Kan orang pernah ngomong ini. Bukan usaha nggak sih?
Iya, kan nggak berpindah kembali ke tempat yang sama. Iya, berarti bukan kan? Berapa apal kabeh. Kan kayaknya. Tapi nek iki kan orang ngerti. Ke depan dan ke belakang secara bolak-balik. Jasa Maksudnya gimana sih? jasa Kan dia ke depan terus ke belakang lagi kayak muter-muter aja gitu. Oh iya iya iya. Sama membaca buku. Berarti Rosalina membaca buku. Gini aja. Ya. Ya, baca. Kisahnya juga baca. Ah, usaha apa bukan itu? Bukan. Usaha apa bukan? Bukan. Kan membaca buku. Iya. Kan kalau ada perpindahan sama gaya tuh kalau sama searah gitu baru namanya usaha. Kan? Berarti bukan. Ya, bukan. Udah terus yang B lagi. Alasannya itu. Iya, yang pakai alasan. Menarik kursi hingga bergeser tadi usaha. Alasannya Bisa berpindah tempat gitu nggak sih? karena adanya gaya dan perpindahan. Ah, boleh. Masuk akal. Kan syarat usaha tadi ada 2, gaya sama perpindahan. Berarti karena adanya gaya dan perpindahan loh. Ya. Pakainya wong dhewe-dhewe kok. Wong sing kiai ngomong sama ini dhewe sing paling. Kamu wong dicewu. Ana sing 30, ana sing sampai 30 tak. Ini memang ora podo. Ayo yang lain juga ikut diskusi dong. Nah, aku rata-rata 100 masalahnya kan. Dia petunjuk ono 100. Ya, ikut apa ngomong gitu? Terus yang kedua menginjak botol minum kosong. Tadi bukan. Karena nggak ada perpindahannya loh. Iya. Ada gaya loh tadi harusnya ada gaya. Ada gaya cuma nggak ada perpindahannya. Kan iya. Nggak bisa dibilang usaha loh. Iya. Aku pikir aku dhewe iki ngomong. Udah nomor 3 lagi. Mendorong meja hingga meja bergeser. Siapa yang mau jawab? Alasannya? Yang lain boleh. Fadil, Devia, Rosalina. Ayo, siapa yang mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sampai mana kalian? Alasan. Sampai alasan. Tadi yang bagian 1 tuh kalian lakukan nggak percobaannya? Iya, Bu. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalian pasti bisa cari alasannya kalau sudah melakukan, ya. Oke, ada kesulitan lagi selain itu? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu muter lagi ya. Iya, Bu. Mendorong. Alasannya apa ya? Main meja tadi. Ada yang mau jawab ke alasannya nomor 3? Jadi aku dimulai karo kiai yo. Kowe ora iso dijimati muni salam para kiai. Siapa mau? Pokoknya tapi khusus dari awal sampai akhir semuanya terus. Ayo yang lainnya ada yang mau jawab kah? Jawab aja. Ya jawab aja nanti kita diskusi. Tapi tulisannya cilik-cilik ora roh aku iki. Kan enek kan Yasin iku sing Nomor 3 tadi mendorong meja hingga meja bergeser. Itu usaha. Karena anu kita belajar tapi lembut tulisannya anak. Karena apa? Lewat online kuwi.
Ada yang mau jawab? Cuma dia yo maca buku ini tapi ngaji Adil mau jawab kah? Ada yang nggak mau? Tiga ini alasannya sama nggak sih kayak nomor 1? Iya, cuman beda menarik dan mendorong aja. Oh iya iya. Ngurung foto ngaji, aku wis melu ngaji tapi ngaji kok nganggo balik. Itu di pondok ning langgar kuwi. Mulai esuk ya nek saya harus ini aku sing goblok sing orang belajar ra gelem. Mangke bila aku ngaji aku metu kanca bulan nganggo sumber ngaji terane wong gunung langgar ngono. Sore ya semua Nomor 4. Nomor 4 tadi tuh bukan kan? Bukan. Itu ada gaya, ada ada gaya tapi tidak ada perpindahan. Kan balik ke tempat asalnya lagi kan? Iya. Gimana ya kata-katanya? Coba-coba yang baca buku. Bukan usaha. Tuh yang bawa buku tuh belum lagi. Apa? Kan udah tadi Kamisya. Terus itu lagi Membaca. yang baca buku. Baca buku. Baca bukunya. Baca buku. Terjadi perpindahan, Kak? Enggak sih. Itu bukan tuh, Kak. Enggak sih. Bukannya gitu. Ininya doang tidak. Bukunya tidak. Sekarang cari alasannya. Ayo 2 menit lagi, kata Ibu tadi. Alasannya yang pertama tadi itu apa? Apa yang bergerak? Meja digeser. Menarik kursi. Kursi bergerak karena terjadi perpindahan. Di perpindahan tempat dengan cara didorong gitu. Kan ditarik. Tadi itu didorong enggak? Kenapa terjadi perpindahan karena energi yang kita miliki? Itu ditarik, bukan didorong. Oh ya udah, berarti ditarik. Bentar, apa tadi alasannya? Benar. Lupa awalnya apa tadi? Kursi terjadi perpindahan karena adanya tarikan. Adanya tarikan dengan energi yang kita miliki. Bentar, pelan-pelan. Saya nulisnya nggak bisa cepat-cepat ini. Perpindahan. Karena adanya perpindahan dari tarikan. Bentar, salah satu dan saya nggak terdengar ini. Bentar, ulang dari awal. Kursi bergerak karena adanya tarikan. Bentar. Terus yang untuk meja bergerak karena adanya gaya. Yang
Sorry. Meja diapain ya tadi? Bentar. Dorong. Geser. Dorong. Ya, waktu diskusi kalian sudah habis ya. Gimana, selesai diskusinya? Diskusinya selesai ya? Selesai, Bu. Oke. Kemarin siapa ya yang bermasalah dengan mic? Yang nggak bisa kedengaran suaranya? Munawaroh ya? Atau siapakah kemarin ya? Udah Rohana. lancar. Siapa? Rohana, Bu. Ah ya, Rohana mana Rohana? Masih bermasalah nggak? Rohana masuk nggak hari ini? Nisa? Sudah nggak bermasalah lagi. Oh iya. Oh iya, Alhamdulillah. Makasih Rohana. Kita lagi menunggu proses semuanya bergabung ya. Gimana diskusinya, selesai semua? Selesai. Selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 1? Kelompok 1 tadi siapa ya? Kelompok 1. Saya, Bu. Iya, gimana? Sudah selesai, Fik? Belum, Bu. Belum. Kelompok 2? Kelompok 1 belum selesainya di mana, Fik? Bagian mana yang belum selesai? Anissa Cahaya tadi di mana? Anissa Cahaya. Yang nyatetnya Anissa Cahaya, Bu, tadi. Ya, Nisa, gimana Nisa? Anissa Cahaya? Sampai Yang mana? belumnya tuh di menginjak botol, Bu. Oh, menginjak botol. Oke. Sama berjalan. Berjalan. Belum? Belum. Terus kelompok 2. Sudah selesai? Ya, Bu. Selesai? Sudah. Kelompok 3. Belum, Bu. Kelompok 4. Andi baru masuk, Andi. Kamu belum sempat bertanya sama teman-temanmu. Kamu tadi sempat keluar kan ya? Iya, Oh, ya. error. Ya, kelompok 4 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 5? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita akan lanjut presentasi kalian. Ya. Bentar ya.
Siapa yang mau melakukan presentasi? Saya, Bu. Kelompok 5. Kelompok 5. Sebentar ya. Ini siapa nih? Anissa ya? Iya, Bu. Kelompok 5. Bentar. Oke, Nisa. Yang bagian pertama, beri tanda checklist untuk jawaban pada aktivitas yang telah kalian lakukan. Menarik kursi hingga bergeser, itu termasuk apa, Nisa? Usaha, Bu. Usaha, ya. Menginjak botol? Bukan usaha. Bukan? Usaha. Kelihatan nggak, Nisa? Tulisan Ibu. Kelihatan, Bu. Bentar ya, Nisa ya. Tadi apa, Nisa? Ini usaha. Kalau menginjak botol minuman kosong, usaha bukan, Nisa? Bukan usaha. Bukan usaha. Mendorong meja? Usaha. Usaha. Yang berjalan 5 langkah ke belakang, ke depan, ke belakang, bolak-balik membawa buku, itu usaha bukan? Usaha, Bu. Usaha. Membaca buku? Bukan usaha. Bukan usaha. Ayo, silakan kelompok ini hasil diskusi dari kelompok 5. Nah, sekarang kelompok lain silakan menanggapi. Adakah jawabannya yang nggak sama dengan temannya? Ibu. Iya. Yang nomor 4, saya usaha, Bu. Yang nomor 4. Usaha ya ini ya? Iya. Ya, silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Kelompok 1? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Menarik kursi hingga bergeser termasuk usaha. Iya, sama berarti. Terus? Jak botol minuman kosong termasuk bukan usaha. Bukan usaha, iya sama. Terus? Meja hingga bergeser termasuk usaha. Termasuk usaha. Terus? Berjalan? Berjalan 5 langkah ke depan dan ke belakang secara bolak-balik dengan membawa buku termasuk bukan usaha. Ibu tandai di sini ya. Ini kelompok 4. Terus membaca buku? Termasuk bukan usaha. Termasuk bukan usaha. Oke, jadi ada 2 kelompok berbeda jawaban pada poin keempat, yang berjalan 5 langkah ke depan dan belakang secara bolak-balik dengan membawa buku. Yang kelompok lain bagaimana? Bisa menanggapi? Apakah ini termasuk usaha atau bukan? Kelompok 2 bukan usaha, Bu. Kelompok 2 bukan usaha. Ya, bukan usaha. Sekarang kelompok 3? Bukan usaha. Bukan usaha. Kelompok 1? Bukan usaha, Bu. Bukan usaha. Sekarang kita lihat alasannya dulu. Sebelum sampai yang mana, apakah itu usaha atau bukan usaha ya. Oke, menarik kursi hingga bergeser. Tadi usaha apa bukan? Usaha. Usaha. Jadi alasannya kenapa? Karena orang yang menarik kursi memiliki energi yang menghasilkan perpindahan. Memiliki energi yang berarti perpindahan. Adanya perpindahan ya. Perpindahan. Ada apa lagi selain perpindahan? Perubahan posisi. Perubahan posisi itu berarti arah? Arah apa nih, Sa?
arah Ada gaya nggak di situ? ada. Ada, berarti adanya gaya. Jadi perubahan posisi itu merupakan arah gaya. Yang lain ada lagi yang bisa menanggapi, Nindya? Sama, Bu. Sama, perpindahan dan gaya. Dia menghasilkan energi, ya. Kemudian menginjak botol minuman kosong. Termasuk usaha apa bukan? Termasuk usaha apa bukan? Bukan. Bukan. Ibu centang di sini ya, bukan usaha berarti ya. Kalau Ibu tulis aja lah. Berarti usaha, bukan usaha. Yang poin ketiga, mendorong meja hingga bergeser. Usaha apa bukan? Oh bukan, bentar. Alasan yang nomor 2 belum, lupa Ibu. Menginjak botol minuman kosong, kenapa dikatakan bukan usaha? Karena tidak ada perpindahan posisi. Karena tidak ada perpindahan posisi, ya. Tidak ada perpindahan posisi. Tidak ada perpindahan posisi. Yang lain? Kelompok 5, kelompok 1, pick. Alasannya apa, Fikri? Fikri kemana ya? Nah, sekarang kelompok lain aja. Kelompok 2 coba. Kelompok 2 siapa? Nindya. Nindi, Bu. Nindya. Ya. Ya, silakan Nindya. Menginjak botol minuman kosong termasuk usaha bukan, Nindya? Bukan. Bukan. Alasannya kenapa? Tidak ada perpindahan pada benda. Tidak ada perpindahan pada benda. Artinya tidak ada perpindahan ya. Ya. Finja? Finja kelompok berapa, Nak? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Bukan usaha karena benda tidak berpindah tempat. Nah, sekarang lanjut ke mendorong meja hingga meja bergeser, Finja. Usaha atau bukan, Finja? Usaha, Bu. Usaha. Kenapa, Finja? Karena adanya gaya dorong sehingga meja yang didorong akan bergerak. Ya, adanya gaya dan Gaya dorong. Perpindahan. Dan adanya gaya dan adanya perpindahan. Gaya itu yang menyebabkan terjadinya perpindahan. Oke, sekarang ini. Nah, ini yang berbeda tadi. Ada jawaban yang usaha, ada jawaban yang bukan usaha. Sekarang berjalan 5 langkah ke depan dan belakang secara bolak-balik dengan membawa buku. Anggap ya, dari depan ke belakang. Dari depan, dari ruang tamu, anggap kalian kan di rumah. Dari ruang tamu ke kamar. Balik lagi dari kamar ke ruang tamu. Terjadi perpindahan tidak? Terjadi. Terjadi perpindahan atau tidak? Tidak. Ya, Nindya jawab tidak. Kalau Anissa jawab terjadi perpindahan. Berapa perpindahannya, Nisa? 5 kali. 5 kali. Secara bolak-balik. Dia kembali ke titik semula. Jadi Anissa dengan yang lain ya, ketika terjadi perpindahan bolak-balik kembali ke titik semula, dia kan kembali ke titik semula kan ya Anissa ya, maka itu disebut tidak terjadi perpindahan. Kenapa? Karena perpindahannya adalah 0. Makanya nilai dari perpindahan, nilai dari usahanya adalah 0. Kalau arah gayanya ke depan,
searah, dia positif. Kalau dia tidak searah, dia akan negatif. Contohnya yang tidak searah, gerakan tarik tambang, itu nilainya searah. Kalau nilainya 0, berbalik lagi, kembali lagi ke titik semula, itu nilai usahanya 0. Jadi tidak terjadi usaha. Ya. Jadi ini merupakan bukan usaha. Kenapa? Karena tidak terjadi apa? Perpindahan. Tidak terjadi perpindahan. Sekarang yang keempat, membaca buku. Membaca buku apakah termasuk usaha atau bukan? Bukan usaha. Bukan usaha. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan posisi. Karena tidak ada perpindahan posisi. Ya. Oke. Selanjutnya diskusinya tadi sampai di situ dulu. Nanti kita lihat kesimpulannya, tapi nanti ya. Sekarang ketika kalian melakukan diskusi tadi, kita simpulkan saja untuk diskusinya ya. Jadi yang namanya usaha itu adalah terjadinya adanya gaya dan terjadinya Perpindahan atau perpindahan. Kemudian kalau dia arah gayanya searah, maka nilai usahanya apa? Bernilai 0. Kalau dia searah, kalau dia searah seperti kamu, Positif. oh iya positif. Kalau dia tidak searah, negatif. Kalau dia tegak lurus, Negatif, Bu. Tegak lurus, Perpindahan 0. perpindahannya 0 ya. Jadi usahanya adalah ada usaha tidak berarti di situ? Kalau perpindahannya 0? Tidak ada, betul. Berarti kalian setelah melakukan diskusi ini, kalian bisa dong ya menjawab pertanyaan yang tadi ada gambar 3 tadi tuh. Ibu ingatkan yang ini ya. Nah, kira-kira sudah bisa menjawab konsep pada gambar ini? Bisa. Bisa. Ayo, sekarang yang push up dulu. Yang push up, apa terjadi usaha bukan? Bukan. Jadi. Bukan usaha? Bukan usaha? Bukan. Terjadi usaha. Sekarang kalau bukan usaha, kenapa disebut bukan usaha? Karena tidak ada perpindahan posisi. Karena tidak ada perpindahan posisi. Tidak ada perpindahan posisi. Tidak ada perpindahan posisi. Ini apa namanya? Turun naik, turun naik. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Searah nggak dia? Arah gayanya? Searah. Searah. Kalau searah tadi dia berarti? Usaha. Usaha. Ya. Gimana Nisa? Aisyah? Si bingung. Orang push up. Bergerak kan dia? Dari misalnya 2 cm di bawah, naik lagi ke 5 cm, turun lagi. Ya. Itu berarti usaha. Usahanya searah. Ibu mau nanya. Ya. Kalau yang itu tadi kembali ke posisi awal tetap termasuk usaha kah, Bu? Bukan. Karena dia tidak searah kan, Nisa? Oh iya, Bu. Tidak searah, dia tegak lurus. Maju ke depan,
maju, mundur gitu ya. Kemudian ini untuk yang mendorong. Mendorong tembok, mendorong dinding. Apakah dia usaha? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan posisi. Tidak berpindah tempat. Karena dia tidak berpindah tempat. Mengeluarkan gaya enggak dia? Enggak. Mengeluarkan. Mengeluarkan gaya enggak dia? Ya, mengeluarkan. Ya. Iya, mengeluarkan gaya, tetapi gayanya tidak membuat berpindah. Iya, iya. Tidak ada terjadinya perpindahan posisi. Betul. Nah, sekarang ini. Gerobak. Anak yang membantu orang tuanya mendorong gerobak jualan. Apakah ini termasuk usaha? Usaha. Termasuk usaha. Ya, kenapa? Karena ada gaya dan menyebabkan gerobak. Perpindahan posisi. Oke. Paham berarti ya? Paham, Bu. Jadi, usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu mengakibatkan benda berpindah tempat. Jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Sekarang ini, usaha, tadi seperti yang Ibu katakan, usaha itu bernilai positif apabila usaha yang dilakukan searah dengan gaya yang bekerja. Usaha itu bernilai negatif apabila usaha yang dilakukan arahnya berlawanan dengan benda. Dan usaha itu akan bernilai 0 apabila gaya yang bekerja tidak menyebabkan perubahan jarak atau perpindahan apapun pada benda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau gitu kita masuk evaluasi sedikit ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana suatu kegiatan dikatakan melakukan usaha atau tidak melakukan usaha? Nih, gambar 1, orang mendorong benda arahnya searah. Ya, searah. Maka dia dikatakan usaha. Kemudian ada orang lagi, dia arahnya tegak lurus. Maka dia dikatakan tidak melakukan usaha. Kemudian kegiatan ketiga, dia searah. Jadi dia membawa barang gitu ya, dari jongkok berdiri. Gayanya searah, maka dia disebut usaha. Sedangkan aktivitas keempat, barang tadi, yang tadi sudah searah, dia pakai berjalan. Maka arah gayanya tidak searah, maksudnya arah gayanya tegak lurus. Maka dikatakan bukan merupakan usaha. Jadi menurut kalian bagaimana suatu kegiatan itu dikatakan melakukan usaha atau tidak melakukan usaha? Jainuri. Bagaimana menurutmu? Ya, Bu. Pertanyaan pertama, tadi bagaimana suatu kegiatan yang 4 ini tadi dikatakan melakukan usaha atau tidak melakukan usaha? Bagaimana
Ya, silakan. Kalau Jainuri belum bisa, silakan yang lain yang bisa, yang mau menjawab. Saya, Bu. Siapa ya? Tasya. Ya, silakan Tasya. Suatu kegiatan dikatakan melakukan usaha jika gaya searah dengan perpindahan. Suatu gaya dikatakan tidak melakukan usaha jika gaya yang terjadi tidak mengalami perpindahan. Arah gayanya tegak lurus dan dengan perpindahan. Ya, Tasya menjawab bahwa suatu kegiatan itu dikatakan melakukan usaha kalau gayanya searah. Sedangkan kalau dikatakan tidak melakukan usaha kalau gayanya itu tegak lurus, tidak searah. Ya, itu Tasya tadi. Sekarang yang nomor 2, besaran apa yang mempengaruhi usaha? Ayo, siapa yang mau menjawab? Besaran apa yang mempengaruhi usaha? Devina? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini ya? Andi. Andi. Ya, silakan Andi. Besaran energi dan gaya. Energi dan gaya. Oke, ada jawaban lain lagi? Andi menjawab bahwa besaran yang mempengaruhi usaha itu adalah energi dan gaya. Silakan. Nindi, Bu. Nindi, silakan Nindi. Gaya yang bekerja pada benda dan arah gerak benda. Iya, gaya dan arah gerak. Oke ya, itu Nindi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh arah gaya dan perpindahan terhadap usaha? Yo, siapa yang mau menjawab? Bagaimanakah pengaruh arah gaya dan perpindahan terhadap usaha? Coba kalian perhatikan gambar. Bagaimana pengaruhnya? Siapa yang mau menjawab? Rohana? Tasya, Bu. Tasya. Ntar, Sa. Gantian, Sa. Yang lain dulu, Sa. Rohana, silakan. Bagaimana pengaruhnya? Belum. Hapsi? Ya sih, Hapsi? Masih lanjut sih. Fik, Tasya, iya Tasya tadi yang mau menjawab. Silakan Tasya. Arah gaya akan berpengaruh terhadap nilai usaha. Gaya yang searah dengan perpindahan akan menghasilkan usaha yang bernilai positif atau dapat dikatakan gaya melakukan usaha. Adapun gaya yang tegak lurus dengan perpindahan menghasilkan usaha yang bernilai nol atau dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Jadi kalau dia searah, apa tadi Sah? Kalau dia searah nilainya Positif. positif. Kalau dia tegak lurus maka nilainya Negatif. Tegak lurus? Bernilai 0. Iya, kalau tegak lurus nilainya 0. Kalau dia berlawanan baru nilainya negatif. Kalau tegak lurus nilainya 0 maka dikatakan dia tidak melakukan Usaha. Oke ya. Ini jawabannya. Jadi bisa kalian lihat kalau suatu kegiatan itu dikatakan melakukan usaha jika gayanya searah dengan perpindahan. Ini ya, searah ya. Berarti yang searah tadi nomor berapa sama nomor berapa aktivitasnya? 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, kalau suatu gaya itu tidak melakukan usaha, dikatakan tidak melakukan usaha jika gaya yang terjadi itu tidak terjadi perpindahan, arahnya tegak lurus. Ini tidak melakukan usaha karena arah gayanya tegak lurus. Jadi di aktivitas itu nomor berapa sama nomor berapa yang tidak melakukan usaha?
2 dan 4. 2 dan 4. Nah, sekarang besaran apa yang mempengaruhi usaha? Besaran yang mempengaruhi usaha itu adalah gaya dan arah gerak benda. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya apa pengaruh gaya terhadap nilai usaha? Jadi kalau gayanya searah maka nilainya positif. Kalau dia tegak lurus nilainya 0. Kalau gayanya berlawanan maka nilainya adalah negatif. Kalau tegak lurus nilainya 0 maka dikatakan dia tidak melakukan usaha. Oke, ada pertanyaan sampai sini sayang? Ada? Kalau tidak ada, kita ada atau tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjut ke berikutnya. Ibu punya pertanyaan, jam pintas ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sebuah perumahan dibangun taman yang digunakan sebagai area bermain dan bersantai. Pada hari Minggu, Putri mengajak anaknya Diba bermain sepeda. Diba bermain sepeda mengelilingi taman dan kembali pada titik semula di mana ibunya sedang menunggu. Jadi Diba ini muter-muter keliling taman ya. Kemudian dia balik lagi ke posisi ibunya yang menunggu. Dari kejauhan terlihat Bu Hafsah mendorong sebuah batu besar yang menghalangi jalan. Namun, Bu Hafsah tidak bisa menyingkirkan batu tersebut walau sudah mendorongnya dengan sekuat tenaga. Akhirnya, Bu Hafsah memilih jalan lain agar bisa masuk ke taman area bermain tersebut. Ketika Bu Hafsah memasuki taman, terlihat seorang penjual es yang sedang mendorong gerobaknya memasuki area taman. Diba sangat senang melihat penjual tersebut dan berlari menuju paman penjual untuk membeli es. Berdasarkan wacana tersebut, jelaskan manakah yang merupakan kegiatan usaha dan bukan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang bisa memilih yang mana yang termasuk usaha, yang mana yang tidak? Nggak harus semua, nggak apa-apa lah, Bu. Nggak apa-apa. Diba bermain sepeda mengelilingi taman dan kembali pada titik semula di mana ibunya sedang menunggu. Itu Ya. bukan usaha. Bukan usaha. Oke, ini siapa ya? Anissa ya? Nindi. Oh, Nindi. Oke, kata Nindi, ketika Diba itu bermain sepeda mengelilingi taman dan kembali pada titik semula di mana ibunya sedang menunggu, itu bukan usaha. Ya. Nah, kenapa Nindi dia dikatakan tidak melakukan usaha? Padahal dia udah keliling-keliling taman loh, Nindi. Udah Karena jauh loh perjalanannya. Karena kembali ke titik awal, jadi perpindahannya 0. Oh iya, oke. Karena tidak terjadi perpindahan, karena dia kembali lagi ke awal ya. Nilai perpindahannya 0, maka usahanya juga 0. Lanjut, berikutnya siapa lagi yang mau menjawab? Anissa, Bu. Anissa, ya silakan Anissa. Bu Hafsah tidak bisa menyingkirkan batu tersebut walaupun sudah mendorongnya sekuat tenaga. Bukan usaha. Bukan usaha. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan posisi. Ya, Dari batu tersebut meskipun Bu Hafsah sudah mengeluarkan tenaga. Iya, walaupun Bu Hafsah itu sudah mengeluarkan tenaga, karena tidak terjadi perpindahan, maka usahanya bernilai 0. Jadi dia tidak dikatakan melakukan usaha. Oke, next. Berikutnya. Siapa lagi yang mau? Hanya itu kah? Atau ada lagi yang lain? Anissa, Bu. Seorang. Siapa? Ntar dulu Anissa, sabar. Yang lain dulu Nisa. Gimana ya? Fikri tadi Bu, Fikri.
Oh ya, oke. Fikri, silakan Fik. Seorang penjual es yang sedang mendorong gerobaknya memasuki area taman. Itu usaha, Bu. Itu usaha. Kenapa Fik? Karena adanya perpindahan dan gaya. Karena adanya perpindahan, maka dia disebut dengan Usaha. usaha. Oke, jadi dari wacana ini mengenai taman ini, apa saja tadi? Ada 3 poin berarti ya? Apa ada yang mau menambahkan lagi selain 3 poin tadi? Jadi Diba bermain sepeda itu bukan usaha karena dia kembali ke titik semula. Kemudian Bu Hafsah mendorong sebuah batu besar itu juga bukan usaha karena nilai tidak ada perpindahan sehingga usahanya 0. Kemudian penjual es yang sedang mendorong gerobak itu merupakan usaha. Jadi ada 3 poin di sini mengenai kegiatan 4 Bu usaha. sebenarnya Bu. Oh, 4 apa tuh? Nih, satunya Diba apa nih? sangat senang melihat penjual tersebut dan berlari menuju penjual untuk membeli es. Berlari menuju paman penjual untuk membeli es. Oke, Itu good usaha. Andi. Itu usaha. Iya, betul. Jadi ada 4 kegiatan, dua kegiatan bukan usaha, yaitu Diba bermain sepeda dan kembali ke titik semula, ya. Kemudian dengan Bu Hafsah mendorong sebuah batu besar, itu merupakan kegiatan bukan usaha. Sedangkan kegiatan yang usaha itu apa saja tadi? Penjual es. Ya, Maksudnya penjual es yang mendorong dan Diba yang berlari menuju. paman penjual untuk membeli es. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada yang tidak memahami mengenai wacana ini? Semoga semua memahami ya. Jadi ada 4 kegiatan yang merupakan usaha dan bukan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita di penghujung pembelajaran. Kesimpulan. Dari video, dari materi, dari diskusi, dari presentasi, maupun soal, evaluasi, dan jumping task, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yo, silahkan. 1, apa kesimpulannya? Usaha adalah silakan. Usaha adalah suatu kegiatan yang menghasilkan perubahan posisi atau terjadinya perpindahan. Usaha itu adalah kegiatan yang jika dilakukan menghasilkan perubahan atau terjadinya perpindahan. Ya, jadi yang mempengaruhi usaha itu adalah perpindahan dan perubahan posisi. Perubahan posisi sama dengan perpindahan ya Nisa ya. Jadi perpindahan dan gaya. Dan gaya. Oke. Kemudian yang kedua, nilai usaha. Nilai usaha. Usaha akan bernilai. Usaha akan bernilai positif apabila. Siapa ya? Ibu bicara dengan siapa nak? Labdo. Oh iya, silakan Gati. Usaha akan bernilai positif apabila usaha yang dilakukan searah dengan gaya yang bekerja. Iya, usaha bernilai positif kalau dia searah dengan gaya yang bekerja. Terus lanjutnya, bernilai negatif. Apabila usaha yang dilakukan arahnya berlawanan dengan benda. Iya, bernilai negatif apabila arah gayanya berlawanan dengan benda. Yang ketiga, bukan yang ketiga, selanjutnya, usaha akan bernilai 0 jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perubahan jarak atau perpindahan apapun pada benda. Betul.
Kita ulangi ya kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, usaha adalah yang mempengaruhi usaha itu adalah gaya dan Perpindahan. gaya dan perpindahan. Yang kedua, silakan Tasya. Yang kedua tadi apa Tasya? Ya, Bu. Ya, yang kedua apa tadi? Kesimpulannya, tadi yang mempengaruhi usaha adalah gaya dan perpindahan. Kesimpulan kedua? Apa ya? Nindi? Yang positif negatif kok bukan, Bu? Positif, ya, nilai. Yang kedua yang itu, Kak, Bu. Itu yang ketiga, nilai. Yang kedua apa tadi ya, Yo? Nilai usaha. Nilai usaha itu yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua, Bu. Oh, yang kedua. Oke, yang kedua. Nilai usaha bagaimana? Usaha akan bernilai positif apabila usaha yang dilakukan searah dengan gaya yang bekerja. Kalau dia negatif? Usaha bernilai negatif apabila usaha yang dilakukan berlawanan dengan benda. Nilai negatif, Usaha bernilai nol apabila gaya bekerja tidak menyebabkan perubahan jarak atau perpindahan apapun pada benda. Oke, jadi kesimpulannya ada dua ya, yang mempengaruhi yang mempengaruhi usaha itu adalah gaya dan perpindahan. Kemudian yang kedua, nilai usaha itu bernilai positif, bisa bernilai negatif, dan bisa bernilai nol. Oke. Terima kasih untuk kesimpulannya. Untuk tugas PR kalian, jadi ada 3, tentukanlah usaha pada beberapa peristiwa berikut ya. Yang pertama itu Tita mendorong kursi ke kanan sehingga bergeser sejauh 2 meter. Yang kedua, bola jatuh bebas dari ketinggian 10 meter ke tanah. Yang ketiga, gaya gesek yang ditimbulkan akibat gesekan mobil dengan jalan saat berpindah sejauh 20 meter. Jadi tentukanlah usaha atau bukan usaha pada peristiwa ini. Waktu pengerjaannya 1 minggu, diingat ya 1 minggu, kemudian dikumpulkan di GCR kalian. Nah, oke. Kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Alhamdulillah ya sampai sini. Untuk sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, silahkan Fikri untuk berdoa menutup kegiatan. Fikri. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum menyelesaikan kegiatan hari ini, Fik. Fik. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah mengikuti melalui Zoom meeting. Semoga kalian selalu sehat,
ya, jaga kesehatan masing-masing. Diingat 5M-nya, ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Semoga selalu sehat. Kita insya Allah semoga kembali bisa bertemu lagi di sekolah, jadi tidak melalui ini, agar tidak ada dusta di antara kita, jadi kita bisa bertemu kembali di kelas ya. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.